Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian ini dengan menggemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada subuh yang indah ini kita akan unggah kajian yang berjudul Penawar Hati, yakni obatnya penyakit hati. Sebelum itu, marilah kita perdengarkan kajian-kajian dari para alim ulama yang kita ta'zimi bersama. Silahkan. Penyakit kolbu ini dalilnya langsung dalam Al-Quran mengenai orang-orang munafik. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan fi qulubihim maradun, di dalam kolbu mereka terdapat penyakit. Karena pembukaannya adalah di dalam kolbu, di dalam hati, berarti ini bukan penyakit fisik, tapi ini penyakit non fisik, bukan penyakit materi, tapi ini imateri. Apa artinya? Di luar atau di dalam badan ini ada sesuatu sisi lain yang dia juga mengalami sehat dan sakit, senang dan tidak senang. Badan ini senang kalau makan, kalau tidur, kalau dapat duit, kalau menikah dengan pasangan yang dicinta. Maka kolbu juga sama. Kita bisa flu, maka dia juga ada penyakitnya. Penyakit kolbu yang paling berbahaya itu adalah penyakit yang dulu diwariskan oleh iblis Azazil, yang disebut di dalam Al-Quran aba wastakbara, enggan dan istakbara, merasa ingin dihargai, merasa dirinya besar, merasa bahwa dirinya lebih dari orang lain. Ini penyakit yang paling berbahaya, dan penyakit ini hampir ada di setiap makhluk Allah, terutama kita manusia. Dan asbabnya berlainan. Ada yang karena mukanya yang rupawan, ada yang karena dia hartawan, jutawan, miliarder, apalagi istilahnya. Ada yang karena rumahnya bagus, ada yang karena pasangannya cantik, gagah, ada yang kayak anak-anaknya, ada yang karena kendaraannya, ada yang karena ilmunya, ada yang karena gelar-gelarnya. Gelar ini tidak hanya gelar di kampus, gelar di masyarakat, gelar Kiai Haji bisa jadi, gelar Pak Haji. Bahkan dalam dunia tasawuf ada gelar mursyid dan syekh. Kalau tidak dipanggil syekh oleh seseorang, dia merasa tersinggung. Ini juga termasuk kibar penyakit. Nah, penyakit kolbu ini
Karena dia tidak tampak, maka mengobatinya juga tidak mudah, kecuali bagi orang yang menguasai ilmu qalbu. Sebagaimana kalau kita sakit jantung, kita datang ke dokter jantung. Maka jika sakit kibr, datanglah kepada ahli kerohanian, ahli qalbu. Dia akan membersihkan lalu mengobatinya dengan baik. Ini penyakit yang paling bahaya. Ada lagi penyakit yang kedua. Orang kalau sudah sombong, ada penyakit qalbu, yaitu hasad, iri, dengki. Kita boleh iri yang positif. Kita melihat ada teman kita alim, kita pengen alim seperti dia. Makanya ulama menjelaskan tentang masalah penyakit-penyakit hati. Ya. Penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini seperti riya, ya, dengki, kemudian iri, ya, kemudian gunjing, kemudian fitnah, kemudian adu domba, banyak sekali. Ya. Ini semua penyakit hati yang bisa merusak hati tersebut. Dan kalau tidak salah dalam sebuah hadis dikatakan hati itu bisa berkarat. Sebagaimana berkaratnya besi, dan para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, apa obatnya? Kata Nabi SAW, membaca Al-Quran. Ya, karena memang dia mahkotanya. Subhanallah, orang yang dalam dadanya ini bersih, maka di zahirnya pun kelihatan bersih. Berpengaruh. Orang yang dalam jantungnya atau hatinya ini buruk, maka akan berpengaruh juga pada penampilannya. Makanya Nabi SAW menjelaskan, dalam tubuh itu ada inti daripada permasalahan, yaitu jantung atau hati seseorang tadi. Orang dengki kepada seseorang, itu hukuman itu. Hukuman atau ujian? Ya ujian juga. Hukumannya bagaimana? Tersiksa ngelihat tetangganya bangun rumah sakit hati, rumah sakit hati, sakit. Kasihan betul tuh manusia. Atau ujian buat saya untuk merangi Hasan. Saya akan bantu dia tetanggaku sukses, akan aku doakan setiap saat agar menjadi terangkat pahala kita. Yang jelas penyakit hati itu sama dengan penyakit dohir, harus kita obati. Tidak boleh kita biarkan lalu kita piara. Hanya orang gila yang miara penyakit. Penyakit hati harus kita perangi agar menjadi tidak penyakit lagi. Kalau kita benci pada seorang, kita perangi, bagaimana berubah menjadi cinta. Kalau sudah berubah menjadi cinta, kan mungkin, kan alangkah banyaknya orang yang kemarin bermusuhan sekarang bersahabat dan menjadi saling mencintai. Ada. Sayyidina Umar sangat membenci Nabi, pada akhirnya diganti dengan cinta, bisa kok. Mungkin sekali. Maka yuk cari sebab cinta, itu yang perlu kita. Karena hati kita masih sakit, makanya kita berobat. Nah, obatnya apa? Obatnya itu yang paling mujarab, pergi ke dokter. Dokter kalau buat ujub, riya, sombong, takabur, sum'ah, penyakit teklekan hati, tersinggungan dan lain sebagainya ini, dokternya nomor satu paling utama dan yang paling luar biasa adalah Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dokter yang paling hebat. Makanya kalau kita mau sehat, obatnya diminum. Nah, kalau obat mau diminum, syaratnya mulutnya buka. Kalau mingkem nggak bisa minum obat. Mulutnya buka bagaimana? Buka buat solawat. Jangan mingkem dok, diajak solawatan mingkem. Diajak maulidan mingkem, mulutnya terkunci. Hadir tapi nggak minum obat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh indah tutur kata kajian para alim ulama kita, para guru kita, para kiai kita, para habaib kita, menuturkan tentang bagaimana caranya untuk mengobati hati, penawar hati, agar hati lekas sembuh dari sakitnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penyakit hati itu dalam sudut pandang syariat, dalam sudut pandang hawa nafsu. Mengapa dalam sudut pandang hawa nafsu? Yakni dalam sudut pandang bagi manusia yang masih merasa wujud diri manusianya, yakni bagi manusia yang masih merasa hidup manusianya, yakni bagi manusia yang masih merasa berkuasa diri manusianya daripada wujud, daripada hidup, daripada kuasa Tuhannya.
inilah yang dimaksud dari sudut pandang hawa nafsu, yakni dari sudut pandang kemanusiaannya. Dari sudut pandang kemanusiaannya adalah penyakit hati itu, yakni fahsya wal munkar, ujub, riya, sombong, pamer, iri, dengki, menyakiti hati orang lain, suka dipuji, suka dibangga-banggakan atau suka dimulia-muliakan manusia yang lain. Itulah dari sudut pandang hawa nafsu. Jadi penyakit-penyakit hati itu pangkalnya, puncaknya, ketika manusianya masih merasa dirinya yang paling ada daripada Tuhannya, ketika diri manusianya yang paling wujud, merasa paling wujud daripada wujud Tuhannya, ketika manusianya merasa diri yang paling hidup daripada kehidupan Tuhannya, ketika diri manusianya yang merasa berkuasa atas diri manusianya daripada kuasa Tuhannya, maka selamanya penyakit-penyakit hati itu bakal menyakiti setiap hati manusia, bahkan lebih parah lagi. Karena ketika manusianya yang wujud di dalam hatinya, karena ketika manusianya masih hidup di hatinya, maka ia pasti akan ingkar, pasti akan syirik, pasti akan selalu dan selalu mensekutukan Tuhannya di dalam hatinya. Di dalam hatinya bakal menyerupai Tuhannya di dalam hatinya untuk menjadi penguasa, untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin daripada menjadi hamba-hamba yang dipimpin oleh Tuhannya. Jadi apa yang akan dialami oleh orang-orang, oleh diri kita yang masih merasa diri kita yang paling wujud, yang paling hidup daripada wujud dan hidup Tuhannya, maka seluruh amal-amal apapun yang kita kerjakan, kebaikan apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita kerjakan, di dalam hati kita, kita takkan pernah rela, kita takkan pernah ridho bila semua itu Allah yang melakukannya, Allah yang memimpinnya, Allah yang memerankannya, Allah yang menggerakkannya di dalam hati kita. Pasti kita ora gelem dituhani oleh Allah, melainkan kitalah yang jadi Tuhan di dalam seluruh aktivitas-aktivitas itu. Itulah penyakit hati yang paling parah, yakni hati yang selalu mensekutukan Tuhannya. Maka jika hati masih mensekutukan Allah, maka selamanya penyakit hati itu takkan pernah sembuh, bahkan lebih parah lagi, akan menggerogoti jiwanya, akan menggerogoti iman dan keyakinannya, dan akan menggerogoti jasad-jasadnya. Akhirnya dari penyakit hati inilah maka jasad manusia pun akhirnya terimbas dari penyakit-penyakit hati ini menjadi penyakit-penyakit yang dohir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih-latih dahulu untuk menawarkan hati kita, untuk menyembuhkan hati kita dari problema-problema yang ada dengan cara tiadakan dirimu di hatiku, di hatimu,
agar Allah yang menjadi pemimpinmu di hatimu, agar Allah menjadikanmu sebagai Rasulnya, agar Allah menjadikanmu sebagai utusannya, agar Allah menjadikanmu sebagai pesuruhnya. Yang selama ini kita hanya menjadi rasul-rasulnya iblis. Yang selama ini kita hanya menjadi utusan-utusan iblis. Yang selama ini kita hanyalah menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsu kita sendiri di hati kita, sehingga kita merasa terbakar di dalam kehidupan ini dengan urusan-urusan yang selain Allah. Marilah kita mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Marilah kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang artinya ayat yang ke-10, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Shadaqallahul azim. Maknanya mereka atau maknanya kita berdusta dari apa? Selama ini coba kita hayati hati kita. Selama ini kita berdusta dari Tuhan yang telah menciptakan kita. Selama ini kita berdusta kepada Allah. Kenapa? Jangankan kita berdusta, malah kita yang selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan, ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa, ora kroso. Apa buktinya kita merasa jadi Tuhan tidak terasa? Tuhan yang menciptakan kita telah lama kita tiadakan, telah lama kita goibkan, malah yang diciptakan, malah makhluknya lah yang merasa dirinya yang paling wujud daripada wujud Tuhannya. Makhluknya lah, kitalah yang merasa hidup daripada hidup Tuhannya. Kitalah yang merasa lebih berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Inilah cikal bakal awalnya kedustaan, akhirnya menjadikan penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena kita mentuhani Tuhan. Tuhan kita tiadakan, yang bukan Tuhan, yakni ciptaan, menjadi Tuhannya di dalam hati kita selama ini. Inilah tanda-tanda hati kita selama ini lagi sakit parah. Jadi dimakan minum ibadah tambah parah, sholat tambah parah, ibadah tambah parah,
Sholawatan tambah parah, zikiran tambah parah, menghafal Al-Quran tambah parah, tahajud tambah parah, duha tambah parah. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhannya. Sehingga apapun yang kita amalkan, yang kita lakukan bukan jatuh, bukan kembali kepada lillahi ta'ala di dalam hati kita, malah kita rampas, malah kita makan sendiri. Selama ini kita telah menghina dina Allah, tapi sadar kita telah menghina kedudukan Allah sebagai Tuhan bagi tiap-tiap manusia yang diciptakannya. Selama ini kita telah merampas kedudukan Tuhan menjadi kedudukan kita. Wujud kita rampas sebagai wujud kita. Hidup kita rampas sebagai hidup kita. Berkuasa kita rampas sebagai kuasa kita. Mendengar, melihat, berkata, berkehendak, semuanya kita kuasai. Kepintaran kita kuasai. Ilmu kita kuasai, kecerdasan kita kuasai, seolah-olah Allah, seolah-olah Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain. Itulah tanda kita selama ini telah menghina dina Allah sebagai pemimpin seluruh manusia, sebagai imamnya seluruh manusia, sebagai Tuhannya seluruh manusia. Kita selama ini jadi Tuhan tidak sadar. Kenapa? Karena kita masih memperturutkan hawa nafsu kita sendiri. Masih menjadikan Tuhan, iblis dan setan di dalam hati kita selama ini. Sehingga sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini kita tak pernah bisa beribadah kepada Allah. Kita selama ini hanyalah beribadah guna untuk memuaskan hawa nafsu setan kita sendiri selama ini. Selama Allah gaib bagi kita, maka selama itu pula kita berpenyakitan. Kita kena penyakit ujub, riya, sombong, selalu meremehkan orang lain. Itulah penyakit-penyakit yang akut di sisi Allah. Apalagi penyakit yang tertinggi adalah selalu hati mensekutukan Allah. Ingkar, selingkuh dari penciptanya. Jadi hati kita tetap sakit meskipun kita sholat ibadah tetap sakit. Kenapa? Karena kita yang merasa mentuhani semua apa yang kita kerjakan tanpa Tuhan. Akhirnya hatinya tak bisa damai, tak bisa tenang, tak bisa kembali kepada Tuhannya. Karena kita selama ini, karena manusia selama ini masih suka tinggal di dalam jahannamnya Allah, berkumpul dengan iblis dan setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang amat nyata bagimu. Siapakah setan itu? Ya, yang merasa wujud inilah setannya. Ya, diri kita inilah setannya. Ya, Abdul Halim inilah yang berkedudukan selama ini sebagai iblis dan setan yang selalu ingkar kepada kewujudan Tuhannya, yang selalu ingkar kepada kehidupan Tuhannya, yang selalu ingkar kepada kekuasaan Tuhannya, yang selalu ingkar kepada kehadiran Tuhannya di dalam hatinya. Inilah lembah jahanam itu. Jadi neraka di sisi Allah bukan nanti. Yang neraka yang nanti itu kan anggapan manusia. Neraka bagi manusia.
Kenapa? Karena manusia meyakini bahwa neraka itu adanya nanti. Mung ayang-ayang wae, mung imajinasi wae, mung halusinasi wae. Tapi neraka di sisi Allah itu ketika hatinya manusia sakit parah, ketika hatinya keras melebihi kerasnya batu, dan badan-badan inilah tanda bukti bahan bakarnya neraka dan tanda bukti sudah menyala api neraka itu dan membakar hati-hati manusianya yang selama ini mengikuti iblis dan setan. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita sembuh dari penyakit-penyakit hati itu? Sebelum kita kaji caranya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati, kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 165. Bukti-bukti selama ini kita berada di dalam neraka jahanam dan berpenyakitan hatinya. Hatinya gelap, hatinya rusak, hatinya hancur karena kita selama ini berada di alam yang fana, di alam kehancuran. Ketika manusianya masih merasa dirinya yang paling wujud daripada wujud Tuhannya. Ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, melihat azab pada hari kiamat, hari ketika manusia menghadapi syakaratul maut, bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Mari kita kaji isi makna yang mutasabihat di dalam arti kata yang tertulis di dalam ayat 165 surat Al-Baqarah ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memahaminya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Coba kita hayati hati kita. Selama ini itu kan kita yang melakukan tandingan-tandingan itu. Kita selalu menandingi Tuhan, menandingi wujud Tuhan, menandingi hidup Tuhan, menandingi kuasa Tuhan, menandingi pemerintahan, pergerakan Tuhan itu sendiri. Sehingga kita merasa yang berbuat, sehingga kita yang merasa lebih besar, lebih ada, lebih wujud, lebih mulia, lebih agung daripada Allah. Selama ini bisa dipahami, bisa disadari, wahai sahabat-sahabatku.
Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Karena kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Tuhan yang paling berkuasa atas hidup dan badan kita ini. Jadi kita sangat mencintai diri kita sendiri selama ini. Daripada mencintai Allah. Apa buktinya? Allah gaib, Allah tak ada, Allah tak nyata, Allah tak jelas. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai yang tak ada? Bagaimana mungkin kita mencintai yang tak jelas? Bagaimana mungkin kita mencintai Tuhan yang hanya formalitas saja di hati kita? Yang nyata-nyata sebagai Tuhannya diri kita sendiri adalah hawa nafsu kita sendiri yang selama ini mengikuti setan dan iblis sebagai pimpinannya, yakni untuk selalu menjauh dan menjauh, tersesat dan tersesat dari jalan Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Inilah caranya. Maknanya orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah itu yang bagaimana? Lebih besar cintanya kepada Allah bagi orang-orang yang beriman itu adalah ketika manusianya sudah beriman di dalam hatinya lewat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu makrifat kepada hakikat diri manusianya yang tak wujud, diri manusianya yang tak hidup, diri manusianya yang tak berkuasa apapun, maka kewujudan, kehidupan, kekuasaan akan kembali kepada uripe, Allah akan kembali kepada Allah. Inilah tanda bukti manusia sangat besarnya cintanya kepada Tuhannya. Buktinya apa? Yang wujud hanyalah Tuhannya. Diri manusianya rela, ridho, kewujudannya dikembalikan kepada wujudullah. Karena tanpa wujud Tuhannya manusia takkan terwujud. Karena tanpa hidup Tuhannya maka manusia takkan pernah hidup. Tanpa kekuasaan Tuhannya maka manusianya takkan pernah bisa apa-apa. Apalagi sholat, apalagi ibadah, apalagi ilmu, apalagi kecerdasan, apalagi kepintaran. Tak ada semua, tak berlaku bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Inilah bukti bahwa manusia yang beriman itu di dalam hatinya lebih cinta kepada Tuhannya daripada cinta kepada dirinya sendiri. Lebih cinta kepada kewujudan Tuhannya daripada kewujudannya sendiri. Lebih cinta kepada Tuhannya daripada kekuasaan diri manusianya sendiri di hatinya. Inilah tanda bukti bahwa manusia itu sangat cintanya kepada Tuhannya. Seperti yang diabadikan, dicontohkan oleh junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Muhammad, bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Bukan kau yang memanah, aku yang memanah. Bukan kau yang membunuh, akulah yang membunuh. Kenapa? Karena engkau Muhammad tidak bisa apa-apa. Karena engkau hanyalah kekasihku. Karena di dalam hatimu lebih cinta, besar cintanya dirimu padaku, sehingga kau tak terlihat lagi di dalam hatimu, sehingga kau hanya menjadi rahasia-rahasiaku. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Itulah contoh manusia yang beriman, yakni lebih besar cintanya kepada Tuhannya daripada cinta kepada dirinya sendiri. Inilah obat dari
berbagai penyakit-penyakit hati yang akut itu. Setelah manusia bertaubat dari dirinya, maka kesembuhan akan didapatnya. Apa maknanya? Diangkat dari neraka, nerakanya Allah, dipindah ke dalam surganya Allah. Diangkat dari alam fana, alam kegelapan, alam kemanusiaannya, diangkat kepada alam baka, alam keabadian, alam ketuhanan. Inilah yang dialami oleh para nabi dan para rasul, yang dialami oleh junjungan kita semua, junjungan umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah juru selamat yang menyelamatkan hati dari azab-azab yang pedih itu. Siapa yang menyelamatkan? Ya penciptanya, bukan manusianya. Karena yang tahu isi hati setiap manusia, ya penciptanya, bukan manusianya yang tahu. Jadi yang bisa menyembuhkan ya penciptanya, ketika cintanya lebih besar kepada Tuhannya daripada kepada iblis dan setan di dalam hatinya. Bagaimanakah caranya untuk itu semua? Ya, kita harus pelan-pelan belajar rela, belajar ridho di dalam hati kita bahwa diri kita sebenarnya tak wujud, tak ada, tak hidup, apalagi berkuasa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk merealisasikan, untuk menyembuhkan hati kita dari huru haranya badai-badai akhir zamannya dunia ini, kita harus mencari guru pembimbing. Carilah guru pembimbing sesuai apa kata hati Anda. Kenapa? Karena kalau kita belajar sendiri tanpa guru pembimbing, ibaratkan kita tetap diajari, dimursiti, dibimbing oleh iblis dan setan terus, bahkan tambah jauh, tambah sesat azabnya. Jadi untuk merealisasikan itu semua, sahabat-sahabatku harus mencari guru pembimbing agar terrealisasi, agar teraplikasi apa yang dipaparkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ini. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita kembangkan salawat dari min taf'ul bala untuk mengakhiri kajian ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad,
Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.